نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده كما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. Hadirin hadirat ikhwat iman jemaah Masjid Al-Mumin yang saya hormati, sidang tarawih ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bertemu wajah dalam kegiatan rutin tarawih ini, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami Islam. Setelah kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, semoga aktivitas ibadah yang telah kita tunaikan dicatat dan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih, sebagai ibadah makbulah, sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita bersua dalam kajian fikih ibadah atau terkait dengan hukum-hukum Islam, dan kita sedang mengkaji ulang terkait dengan kaifiyah sholat berjamaah. Alhamdulillah beberapa poin telah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu terkait dengan apa yang disebut dengan sholat berjamaah, apa yang terkait dengan hukum menunaikan ibadah sholat berjamaah, sampai kepada aturan, tuntunan dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah, umat iman telah kita kaji beberapa hal tersebut, di mana secara ringkas kita ungkapkan kembali bahwasanya ibadah sholat berjamaah adalah ibadah sholat yang ditunaikan oleh jumlah 2 orang atau lebih, yang kemudian memenuhi struktur sholat berjamaah, yakni adanya imam dan makmum. Maka tidak disebut dengan sholat berjamaah meskipun orang berkumpul ketika melakukan ibadah sholat lebih daripada 1 orang, tetapi tidak jelas mana imam mana makmum. Karena demikian, maka bisa dipahami oleh kita paling tidak dalam aturan sholat berjamaah nanti ada kaitan aturan bagi imam, ada aturan bagi makmum. Bagaimana imamullah, dan manakala aturan itu tidak dipahami, tidak dikuasai dengan baik, maka ibadah sholat berjamaah itu akan bisa rusak. Sehingga harapan setiap kita ketika menunaikan ibadah sholat berjamaah, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus, Pak. Maksud hati pengennya dapat nilai sholat berjamaah,
di mana sholat berjamaah nilainya dibandingkan dengan sholat sendirian luar biasa ibu imam. 25 atau 27 derajat berbanding 1. Maksud hati ingin mendapatkan nilai yang besar itu, tetapi iman lupa atau mungkin tidak disadari bahwa mendapatkan nilai itu didapat jika kita menunaikan ibadah sholat berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasul. Artinya orang melakukan ibadah sholat berjamaah bisa berkurang nilainya jika dalam sholat berjamaahnya ada sesuatu yang keliru. Karena itu maka baik peraturan bagi imam maupun makmum harus dimiliki, dikuasai oleh orang yang menunaikan ibadah sholat berjamaah. Watiman dari makmum. Kemudian kita kenal dalam sholat berjamaah yang disebut dengan saf. Sehingga kemudian dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, ini yang insya Allah akan menjadi prolog pengantar dari pembahasan hari ini, di mana pembahasan hari ini sesuai dengan janji pada saat pertemuan yang lalu akan dibahas tentang bagaimana sholat berjamaah untuk kaum perempuan, khusus kaum perempuan, di mana kita tahu bahwa di masyarakat kita itu ada yang berpandangan bahwa sholat berjamaah perempuan itu safnya tidak sama dengan laki-laki, baik dilihat dari konteks safnya atau juga posisi imamnya. Tapi ada pula yang berpandangan bahwa sholat berjamaah itu baik bagi perempuan ataupun laki-laki itu sama, dengan alasan tidak ditemukan keterangan dalil yang sahih bahwasanya ada kaifiat saf bagi perempuan yang khususnya terkait dengan posisi imam yang berbeda dengan posisi imam laki-laki. Di mana bagaimana imamullah kalau laki-laki manakala berjamaahnya makmumnya lebih daripada satu orang, maka imam itu berada di depan makmum. Nah, sedangkan kaum perempuan tidak begitu. Bagaimana imamullah menurut sebagian pihak berpandangan bahwa imam perempuan itu berada di tengah-tengah saf, bahkan ditegaskan di tengah-tengah saf pertama, sehingga bagaimana imamullah, saya tidak tahu apa itu editan atau tidak, yang jelas di katakanlah media sosial ada orang ngirim bagaimana tuntunan sholat berjamaah perempuan. Nah, imamnya itu Pak pakai kostum yang khusus biar orang tahu itu imam gitu Pak. Soalnya kalau nggak begitu jadi bias gitu. Soalnya imam perempuan itu sejajar dengan makmum gitu Pak. Jadi yang lain putih, Bu, ini malah imamnya pakai hijau gitu Pak, hijau muda. Jadi untuk membedakan ini imamnya gitu sampai begitu Pak. Jadi ada pandangan seperti itu. Tapi ada pula yang mengatakan sama saja. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan tuntunan itu bagi semua orang, baik laki maupun perempuan, kecuali ada dalil, ada keterangan yang khususkan untuk perempuan. Gitu. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti kira-kira dari berbagai keterangan yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpandangan bahwa berjamaahnya perempuan khususnya terkait posisi imam perempuan berbeda dengan posisi imam laki-laki. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas beberapa keterangan dari pokok. Saya belum kasih baris, insya Allah bagi jamaah al-mu'min sudah sering baca Arab gundul gitu ya, Arab gojek gitu Pak. Ya, jadi insya Allah nggak ada kesulitan ya. Tapi nanti Pak ya, Pak Haji nggak usah khawatir, nanti dikasih barisnya. Bagaimana dari Rasulullah? Nah, berangkat dari pengantar prolog bahwa tentang saf, Rasul bersabda, khairu sufufu rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufu nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu adalah yang awal, sedangkan seburuk-buruk saf laki-laki yang akhirnya. Ini saya terjemahkan secara terlak gitu. Kemudian sebaik-baik saf perempuan itu
adalah yang akhirnya. Sedangkan seburuk-buruk saf perempuan itu yang awalnya. Di hadis tersebut maka kita memahami ada istilah saf, jamaknya sufuf. Misalnya di hadis yang lain terkait dengan saf, Rasulullah SAW ketika memimpin sholat berjamaah, beliau memberi komando kepada makmum agar mereka merapihkan saf. Kata Rasulullah, "Sawu sufufakum," luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas saffi min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya lurusnya saf bagian dari kesempurnaan ibadah sholat, bagian dari mendirikan sholat. Nah, di situ ada kata shaf yang artinya barisan. Ini menunjukkan berarti dalam sholat berjamaah ada aturan barisan. Nah, sedikit Pak, ini kan lagi pandemi ya, kan jaga jarak ya Pak, sehingga orang-orang di mana-mana pada tanya, ini bagaimana sholat kayak gini, sama enggak? Gitu. Bernilai apa tidak? Gitu. Sekali lagi waktu iman dalam kondisi masyaqqah itu menunjukkan ada udzur, ada kesulitan untuk menunaikan sebagaimana mestinya karena ada sebab. Bisa dipahami bagaimana? Karena ada sebab yang menyulitkan kita untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan aturan, disebutnya masyaqqah. Nah, kalau sudah begitu, uswatun hasanah kita Rasulullah memberikan tuntunan pedoman kepada kita bahwa kata beliau, "Idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum." Apabila aku memerintah sesuatu padamu, suatu perintah, maka lakukan sekemampuan kalian, sesuai kemampuan. Ini tuntunan panduan ketika kita melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah buat iman, tapi ada sesuatu yang menyulitkan kondisinya, situasinya, maka lakukan sekemampuan kita. Mampunya bagaimana? Ya karena sistemnya ada aturan harus jaga jarak, sudah jaga jarak, gitu Pak. Buat iman aja lalu ada orang berkata, tapi kan itu menyalahi aturan. Sekali lagi, ini terkait dengan soal sistem kehidupan masyarakat. Terus ada yang bilang bahwa kalau saya mati ya, saya tetap aja rapat seperti yang diperintahkan. Ya tidak apa-apa juga. Memang begitu sholat berjamaah, tetapi jangan membebani untuk situasi dan kondisi tertentu. Dan satu hal, bahwa kemampuan orang itu tidak sama. Jadi jangan disamakan ke semua orang. Tiba-tiba kemampuan itu bisa jadi satu pihak merasa tidak berat, tapi pihak lain merasa berat karena menyangkut sistem. Misalnya tiba-tiba lagi ngomong, ternyata gara-gara tidak jaga jarak, lalu kemudian oleh mereka yang punya wewenang atau kewenangan terkait dengan menjaga situasi dan kondisi, lalu kemudian justru bukan lagi sholatnya tiba-tiba itu diatur supaya jaga jarak, malah masjidnya ditutup sehingga orang tidak boleh sholat di tempat itu. Bisa dipahami? Dan ketika masyarakat menuntut bahwa Pak Ketua, tolong dong ibadah sholatnya seperti aturan, jangan kayak gini. Lalu tiba-tiba Allah datanglah yang punya kewenangan. Ketika sholatnya begitu, jamaahnya pada pulang, yang pasang badannya ketuanya. Jadi giliran yang mendorong itu jamaah, tapi ketika harus bertanggung jawab cuma ketuanya gitu Pak. Aja biar Pak. Jadi melahirkan kemadaratan yang lain. Karena itu dalam kondisi tertentu para ulama sendiri membuat kaidah sesuai dengan salah satunya panduan hadis yang tadi, bahwa ketika menetapkan suatu perkara ada pertimbangan tentang kemadaratan, bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan didahulukan untuk menjadi pegangan keputusan daripada mengambil kemaslahatan, kemanfaatan. Jadi wajib menerima dalam kondisi tertentu maka bisa tidak normal kaifiat, salah satunya sholat berjamaah kita. Tapi wajib menerima sekarang kan liga sepak bola sudah mulai ya. Jadi kalau liga Indonesia sepak bola kan nggak mungkin sepak bola Pak jauh-jauhan ya. Aku bobol nanti Pak. Gitu. Jadi liganya sudah mulai tapi sholatnya masih jauh-jauhan gitu Pak ya. Nah, gitu.
Maksudnya adalah kalaupun nanti mau berubah sediakala, maka lakukan komunikasi gitu maksudnya. Jadi pengurus masjid dan jamaah itu ya bikin surat atau bertemu dengan yang punya kewenangan gitu Pak. Itu minta bahwa masjid ini mau secara normal ini misalnya seperti yang dilakukan di Sumatera Barat sama saya. Nah itu MUI-nya sudah menyatakan bahwa sholatnya sebagaimana biasanya gitu Pak. Nah, gitu. Tapi satu hal Bapak, kemampuan orang tidak sama. Nah karena begitu maka kembali kepada musyawarah Pak. Lalu kemudian bertanya nilainya bagaimana. Rasulullah sudah kasih panduan. Pertama tadi keterangannya. Sekarang yang kedua masih hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba, seseorang itu dia dalam keadaan sakit atau bepergian. Riwayat dari Imam Bukhari kata Rasul, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman suqihan. Maka dicatat iman itu nilai pahalanya seperti ia melakukan ketika mukim dan ketika sehat. Ketika ada orang bepergian, Rasul biasa kalau bepergian sholatnya yang 4 jadi 2. Nah mungkin orang berpikir bahwa sayang banget 4 jadi 2 kan gitu Pak. Kalau pakai pikiran Pak, pakai perasaan gitu. Tapi persoalannya adalah Rasul berikan tuntunan bahwa mengambil rukhsah, keringanan dari Allah, dispensasi dari Allah. Kata Rasul, terima rukhsahnya Allah ini. Sehingga Rasul kalau bepergian sholat yang 4 jadi 2 gitu Pak. Nah yang 4 sama 2 kalau rujuk ke hadis yang tadi kata Rasulullah nilainya sama. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Pak? Jadi kalau ngomong nilai 2 sama 4 itu sama nilainya gitu Pak maksudnya. Karena apa? Bagi orang yang ketika bepergian maka dicatat amalnya seperti ketika mukim. Termasuk orang sakit. Ketika sholatnya harus berdiri dia duduk atau berbaring, maka sholat berdiri dengan duduk karena sakit, karena ada udzur, itu nilainya sama dengan ketika sehat. Begitulah salah satu penjelasan dari hadis yang tadi. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir soal nilai melakukan ibadah yang tidak seperti aturan normal karena situasi dan kondisi. Itu menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada kita ketika ada masyaqqah. Dan dari keterangan itu para ulama bikin kaidah al-masyaqqatu tajribu taysir, bahwa kesulitan itu memberikan kemudahan. Jadi tidak harus diperdebatkan lagi gitu maksudnya. Nah, tinggal kita lihat situasi dan kondisi. Kalau sudah terjadi perubahan, maka kesulitan itu bisa berubah. Gitu maksudnya. Tetapi tetap keputusannya itu diserahkan kepada sultan, kepada pengurus masjid maksudnya Pak. Jangan sampai nanti jadi ada kesulitan yang lain. Mudah-mudahan ini badai cepat berlalu beriman sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti tuntunan dan aturan yang normal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah terkait dengan saf misalnya, iman sebelum nanti masuk ke sini, misalnya iman kan sekarang ini kan banyak masjid yang sebenarnya sudah lama. Kalau saya ketika berapa tahun yang lalu ya, sekitar 7 tahun yang lalu itu melakukan pembenahan terkait dengan arah kiblat di masjid-masjid ketika di Jakarta Utara. Beberapa masjid kita coba undang pakarnya dalam bidang itu untuk arah kiblat. Dan ternyata dari beberapa masjid yang kita datangi beriman itu tidak ada satupun masjid yang arah kiblatnya tepat gitu Pak maksudnya. Jadi ada satu masjid itu iman itu berbedanya 1 derajat. Jadi kurang di utara gitu Pak. Jadi dia kurang di utara 1 derajat. Itu masih di iya. Jadi masih dibolehkan oleh para pakar itu. Tapi kalau sudah ada sampai 25 derajat Pak. Jadi kurang utaranya 25 derajat. Jadi sholatnya itu menghadap ke Itali. Menghadapnya ke Itali gitu Pak. Ada juga yang kemudian mencornya ke sini. Jadi berarti ke Mesir gitu Pak. Jadi mencornya jauh gitu. Ada yang ke Mesir, jadi bukan ke Masjidil Haram gitu Pak. Jadi ada yang 20 derajat, ada yang 10 derajat. Itu sudah Pak. Karena dari sininya 10 soalnya jadi besar Pak. Maksudnya jadi jauh jadi dia berarti. Padahal
Tapi kalau sholat yang berjamaah nggak bisa begini, itu maksudnya. Ini kan agak kurang ke sana ya, Pak? Kurang ke mana ya? Ke selatan ya, kurang ke selatan itulah bahasanya. Sedikit kalau di mana. Itu kalau seperti begini, maka saat yang disebut lurus nggak bisa begini, Pak. Tapi pasti artinya ini begitu. Karena yang lurus itu adalah posisi tubuh kita, kaki kita itu semuanya lurus. Dari mana? Di dalamnya. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah, ada sahabat di saat ini yang dadanya di depan. Oleh Nabi didorong, luruskan sama yang lain, jangan depan sendirian gitu, Pak. Sampai begitu, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf, jadi kalau misalnya seperti ini, jadi lurus itu lurus posisi garisnya, tubuh kita ini tidak lurus tuh. Karena seperti jajaran birja, jadi kan? Seperti jajaran birja posisinya. Jadi ininya seperti ini, berarti orangnya miring-miring yang mana maksudnya. Jadi yang lurus itu bukan orangnya, tapi garisnya gitu, Pak. Dan tentu dalam saf itu keliru. Jadi nanti kalau normal lagi, maka tidak seperti ini gitu maksudnya. Sehingga jamaah itu ya pada miring-miring gitu, ya kayak foto Pak. Kan kalau di foto ini kan jadi tapi pada miring-miring kayak gitu, Pak. Nah itu aturan satu keliru. Jadi otomatis adalah kalau memang sudah diketahui masjid tersebut posisi kiblatnya keliru, maka dibenahinya bukan posisi berdirinya, tapi arah kiblatnya sendiri, sehingga setiap orang yang sholat nanti akan menyesuaikan dengan garis kelima di masjid tersebut. Begitu, Pak. Ini sebagai masukan yang mudah-mudahan nanti ketika masuk ke normal itu bisa dilakukan sebagai mestinya. Baik, nah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sholat di hadis itu disebutkan ini sebagai salah satu dalil tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Logikanya sholat sendiri itu sah, berarti cuma nilainya enggak setinggi dan sebesar dari sholat berjamaah. Nah Rasulullah sholat begini, beliau sendirian. Lalu kata sahabat, aku datang. Lalu kemudian ini sudah dibahas pada pertemuan bulan lalu. Lalu kemudian aku datang dan berdiri sebelah kiri Nabi. Lalu kata sahabat itu, Rasulullah itu kemudian panahani. Rasul mencegah aku dengan cara Nabi kemudian memegang aku. Lalu kemudian fa'adaruni, Nabi memindahkan aku dengan cara diputar bagaimana itu min waroi, dari belakangku. Jadi diputarnya ke belakang karena tidak boleh ke depan. Kalau ke depan nanti mulai sutra. Jadi caranya Rasul itu dipindahin di sini. Pajahalni an-yamin, lalu nanti menjadikan aku di sebelah kanannya. Jadi menunjukkan berarti ini sudah sholat berjamaah, tapi makmumnya baru sendirian. Ketika makmum sendirian, maka posisi makmum berada di sebelah kanan imam sejajar. Disebutnya adalah berdiri di saf imam. Berdiri di saf imam disebutnya. Dan aturan saf berdasarkan hadis yang tadi, sawu surufaku. Saf itu harus lurus. Maka pada saat makmum dengan imam, posisinya harus lurus. Tidak menjorok sedikit ke belakang bagi makmumnya atau menjorok ke depan bagi imamnya. Karena yang membedakan imam dan makmum kalau sholat berdua bukan siapa yang depan siapa yang belakang, tapi di mana posisinya itu yang membedakan imam dengan makmum. Berdasarkan tuntunan Rasul yang tadi, bahwa imam berada di sebelah kiri makmum, makmum di sebelah kanan imam. Bisa dipahami? Tergambar ya? Nanti kalau masih belum tergambar bisa dipraktekkan. Bagaimana imam? Lalu kemudian kata sahabat itu, lalu datang Sohibuli, datang seorang sahabat teman saya ikut juga dan dia berdiri sebelah kiri Nabi, jadi sejajar bertiga. Maka kemudian kata sahabat itu pada fa'ana, lalu kemudian Nabi mendorong kami. Nabi mendorong kami, faja'alna fawqahu, dan menjadikan kami di belakang beliau. Jadi dipegang yang berdua ini terus didorong oleh Nabi di belakang dan Nabi berada posisinya di depan mereka. Dan kemudian berarti sudah demikian, apabila makmumnya lebih dari satu
minimal 2 orang. Karena kalau cuma 1 orang harus bersama di imam. Bisa dipahami? Baik. Kemudian diwajibkan aturan posisi berdirinya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, "Wasitul imam." Jadikan imam di tengah kalian. Maka posisi imam itu berada di antara posisi titik garis di antara makmum. Apabila makmumnya tadi berdua, maka imam posisinya di tengah, ditarik garis berarti ke depan, posisinya di tengah imam. Bukan lurus dengan yang makmum sebelah kanan atau tidak lurus dengan makmum sebelah kiri, tapi di antara mereka berdua. Kalau ditarik garis lurusnya, bisa dipahami bagaimana? Bagaimana dengan Allah? Nah, kemudian dari hadis tersebut pula bisa dipahami oleh kita bahwa ketika orang akan mengisi saf, misalnya dia masuk ataupun tidak, isi kemudian yang kanan, baru yang kiri, isi yang kanan, baru yang kiri, isi yang kanan, baru yang kiri. Karena imam menjadi poros, sehingga terpenuhi perintah wasitul imam. Jadi kan imam di tengah kalian, jangan berat sebelah Pak, kanan, gitu. Nah, yang aneh karena mungkin karena